Nggak pengen improve apa Pak ya? Kita dirawat atau apa gitu. Iya deh, gimana ya? Aduh, masih aja. Kita masih pakai yang gratisan ini. Masih yang gratisan, ya ginilah namanya juga podcaster, apa ya, podcaster cuma-cuma, bermodal cuma-cuma, bermodal cuap-cuap ya kayak gini Pak, kayak gitu. Ya udah Pak, yang penting tersalurkan lah ya Pak ya. Untuk mungkin ini jadi hobi ya Pak? Sebagian dari ngisi waktu senggang Pak. Oh iya benar juga sih. Kebetulan kita memang ketika take ini kan di weekend ya, di weekend dan notabene sampai sekarang pandeminya masih belum ada kabar baik sehingga tetap diharuskan untuk stay di rumah aja. Yang itu bikin kita nih benar-benar udah mengelola stres itu kadang-kadang udah bingung nih caranya, bosen seperti apa. Bosen. Sebenarnya tuh Pak ya, kalau misal lagi bosen kita kan, kalau nggak ada corona itu kan enaknya liburan ya. Mana lagi tahun ini tuh, tahun 2020 tuh banyak banget sebenarnya tanggal merah ya kan Pak. Bisa kita bahkan mungkin beberapa nih orang-orang dari awal tahun tuh udah ngerencanain kalau misalnya, gue bakal liburan di bulan ini, bakal liburan di bulan ini, terus manfaatin libur-libur panjang itu, plus tambah cuti biasanya. Nah sekarang, jatah cuti kita juga masih utuh pasti. Maksudnya kayak kepikiran buat liburan aja enggak gitu kan. Mending kita jaga diri di rumah. Ya karena kesehatan yang utama sih Pak. Karena memang pandemi seperti ini, kita nggak boleh ketakutan yang berlebih. Tapi setidaknya menjaga diri untuk tidak menjadi sebagai carrier itu lebih penting sih daripada untuk kesenangan pribadi ya. Iya, ya kan. Apalagi kita kan kalau misalnya di hari biasa nih nggak ada pandemi, paling kan kita udah ngeliat tuh harga tiket berapa nih gitu. Pasti kita juga cari-cari yang lebih murah, yang harga yang paling murah lah pastinya kan gitu. Terus juga lihat harga hotel apa segala macam gitu. Itu pasti udah kita rencanain lah di awal-awal tahun. Nah, mungkin sekarang nih gara-gara pandemi ini kita nggak ada bolehin keluar kantor, keluar rumah, nggak boleh keluar rumah, nggak ada bolehin kemana-mana. Mungkin travel atau agen-agen tiket gitu mungkin ini ya Pak ya, berpengaruh kali ya. Iya, mungkin lagi suffer nih ya, lagi suffer karena kita memang bukan pelaku industri ini. Jadi ketika memang lihat berita-berita, salah satu yang suffer adalah industri travel. Banyak lay off, kemudian permintaan jadi drop, sehingga saya juga nggak tahu nanti cara bertahannya mereka ini seperti apa. Nah, kebetulan hari ini kita ada tamu sih Pak ya. Jadi kebetulan kita punya teman, dia salah satu pengusaha travel di bidang ya baik domestik dan internasional. Dan kalau misalkan teman-teman pendengar podcast Sobri ada di sini, saya lihat beberapa ada yang follow akunnya si travel ini karena memang dia memberikan harga yang relatif terjangkau dibandingkan harga-harga yang pernah kita lihat. Nah, saya juga nggak tahu itu seperti apa, biar nanti kita langsung dijelaskan aja sama si owner dari travel ini, namanya Retravel ID. Oke, halo. Baik Pak, silakan diundang Pak. Halo, bro. Halo. Yogia, gila, ownernya Retravel ID. Aku tuh tahu Retravel ternyata punyamu tuh setelah Retravel terkenal loh. Maksudnya, wah udah booming dulu Retravel, baru wah Yogia yang punya ternyata. Taunya dari mana dulu? Mantap sekali, mantap banget. Tuh Vin, tanya Vin, taunya dari mana Vin? Taunya dari mana? Taunya banyak sih dari teman-teman, dari Instagram ya terutama, itu muncul banget di explore di timeline itu. Mantap sekali. Mantap sekali Bapak Yogia. Pak Yogia, ini Ilham mau beli tiket ke Mojokerto nih, gimana Pak? Ada nggak tiket pesawat langsung direct Pak? Jakarta Mojokerto. Dibangun dulu. Oh, dibangun dulu bandaranya. Oh iya.
Kan semua tiket ada di Pak Yogia nih kan, di Red Travel ID ini, mantap banget. Iya. Oh iya Pak, mungkin boleh cerita Retravel ID awalnya berdiri seperti apa dan udah jalan berapa lama sekarang pengembangannya? Apakah fokus hanya untuk travel atau penyedia tiket aja atau sama kayak apa ya, turnya segala macam, mungkin bisa diceritakan Pak? Oke, siap. Jadi Retravel ID itu pertama berdiri tahun 2016. Yang menggagas pertama sebenarnya bukan saya, tapi istri saya sekarang. Jadi dulu dia ngajak saya jualan tiket, karena pas pada waktu itu saya posisi udah resign dari perusahaan di Surabaya, lagi nggak ada kerjaan, ya udahlah disuruh jualin tiket. Habis itu saya lihat kok banyak yang minat, lalu nggak sesusah. Kan saya pas zaman kuliah juga sering jualan, sering dulu pernah buat ojek juga. Oh iya, ojek. Benar-benar. Kalau lebih gampang jualan tiket seperti ini, ya udah saya coba tekunin. Lalu 2017 saya ke Jakarta karena pengen nyoba cari kerjaan di Jakarta, karena pas saat itu ya bener rame, cuma belum bisa memenuhi maksudnya pendapatannya nggak segede pas saya kerja di Surabaya dulu. Jadi saya ke Jakarta, lalu daftar kerja di Jakarta, akhirnya alhamdulillah keterima di Lazada. Nah, pas keterima kebetulan bosnya itu orang Solo. Lalu saya minta ke dia, kalau misalnya saya kerja di sana sambil jualan boleh nggak? Ya udah, katanya boleh, tapi kalau bisa jangan mengganggu aktivitas kerjaan. Dan sejak saat itu dari 2017 saya jualan tiket. Pada saat itu masih tiket aja sambil kerja di Lazada. Jadi kayak bangun jam 4:30 itu habis, kalau masih bisa sholat subuh, sholat, kalau enggak ya lewat. Lalu buat konten di Instagram, habis itu pas kerja, nah jam 12 itu baru bisa jam-jamin customer gitu. Sampai akhir 2017 itu produknya masih tiket pesawat juga, karena kalau jualan hotel tuh agak susah, jadi masih fokus di tiket. Lalu di Lazada juga saya belajar banyak tentang apa ya, tentang Excel, tentang teknologi yang saya dulu pas kuliah nggak bisa pelajari. Jadi saya terapkan itu di Retravel. Akhirnya 2017 bulan Desember saya mengajukan resign karena merasa ini sudah cukup belajarnya dan Retravel sudah semakin besar. Nah, lalu akhirnya dari bulan Januari 2018 saya menjalankan Retravel. Saya menjalankan Retravel dengan full time. Jadi nggak dengan kerja. Dan memang beda sih, usaha usaha sambil kerja sama usaha full time itu beda. Bulan Januari itu memang langsung omsetnya meningkat 2 kali lipat daripada bulan Desember, yang mana bulan Desember saya masih kerja di Lazada. Itu berarti Bapak Yogia mempelajari SEO gitu ya, biar ningkatin travel yang berkunjung. Kalau masalah traffic itu saya belajar sendiri, nggak ada di Lazada. Jadi belajar kadang dulu paid promote, lalu Instagram ads, lalu ngutak-ngatik sendiri. Kan pada waktu Instagram ads itu bisa diedit lokasinya berapa, umurnya berapa gitu, diutak-ngatik gimana yang paling pas gitu. Oh iya, saya lupa dulu awal yang dari 2016 itu saya tuh istri saya bayar sejumlah uang ke, dulu ada kayak seperti Retravel,
dia membuka pendaftaran, ini loh yang mau jual tiket, saya mau ajarin kalian sampai bisa dengan bayar sejumlah uang. Awalnya gitu. Itu seminar atau jadi kayak reseller? Training gitu ya? Gitu. Ya, kayak training. Jadi dimasukin grup lain, dulu ada sekitar 12 orang yang daftar, dan sampai sekarang dari 12 itu yang masih jalan cuma 2 orang, salah satunya di travel. Gitu. Oke, kita kan kenal Yogya ini sebenarnya karena teman kuliah kita ya. Jadi Yogya itu teman seangkatan, teman kuliah kita sama-sama di Surabaya. Dan waktu kuliah pun makanya ceritanya tadi sudah menjalankan entrepreneurship sejak dulu. Belum zamannya Gojek, Yogya bikin duluan. Harusnya Nadiem Makarim tuh deg-degan ada Yogya dulu tuh. Itu tuh kayak antar jemput dari Keputih ke Sukalilo ITS kan. ITS ke bandara juga. Ingat banget. Tarif-tarifnya. Udah kayak ojek pangkalan tapi pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Itu dulu gini, dan sekarang bikin Retravel ID, followernya aja udah 66.000 ya, oke? 66.000. Organik juga. Itu 66.000 sangat organik. Saya nggak pernah sama sekali beli follower. Makanya saya kadang heran, pesaing-pesaing itu kok bisa followernya lebih tinggi ya? Itu mereka serius organik atau enggak? Gitu sih. Nah, mungkin kita yang bakal bahas itu lebih ke arah kontennya aja sih, Pak. Karena Retravel ini kan menurut saya juga termasuk salah satu disruptif kan nantinya bagi mereka. Jadi adanya Retravel ini itu banyak opsi untuk para calon pelancong atau backpacker, dia pengen berpergian kemana-mana, itu bisa dijadikan acuan untuk pemilihan harga ini. Ya, betul. Benar kan? Nah, cuma itu sebentar. Kalau masalahnya yaitu Retravel jualnya via Instagram, yang mana banyak juga yang jualan travel di Instagram itu penipu. Jadi agak susah customer kalau membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Itu salah satu tantangannya. Oh iya. Terus kan tadi kamu cerita nih, aku rutin ya, dari 2017 kan udah mulai full time nih. Dan 2018. 2018 ya? 2018 setelah dari Lazada itu kan udah mulai full time. Ya, betul. Nah, sekarang udah jalan berarti full time 2 tahun ya? 2 tahun, hampir 2,5. Hampir 2,5 tahun jalanin full time. Nah, berarti kan sampai bisa growth-nya setinggi ini nih, berarti kan kamu pernah ada di nah, maksudnya sekarang di 2020 kan kondisinya kita sama-sama tahu nih. Kita sama-sama tahu kondisinya lagi susah nih. Maksudnya susahnya seperti apa sih aku nggak tahu. Tapi di gambaran kasar kita itu pastinya ada penurunan gitu. Nah, kalau dulu dari 2018 sampai 2020 itu kamu pernah masa jayanya itu kamu rasakan setelah berapa lama? Setelah kamu full time itu? Dari yang jelas dari pas 2017 kerja di Lazada Desember, misal nih untungnya 5 juta. Sebelumnya cuma 4 juta, 5 juta. Begitu full time Januari langsung 11 juta. Langsung 2 kali lipat. Ya. Di situ naik terus. Paling jaya itu ya November, Desember, Januari 2020 ini. November 2019-2020? Akhir 2019, awal 2020. Oh, gitu. Februari langsung jatuh. Sejatuh-jatuhnya. Iya. Itu ya, apa namanya, berarti sebenarnya baru ngerasain sendiri. Berarti kamu sendiri maksudnya, kamu tuh baru ngerasain growth tertinggi nih kemarin gitu. Terus sekarang langsung kena dihempas. Ya maksudnya ya boleh dikatakan ya langsung ada penurunan yang signifikan ya tahun ini. Nah, sekarang kalau ya karena lagi kayak gini gitu kan, yang ngalamin
penurunan kan nggak cuman kamu nih, boleh Iya, iya. dikatakan lah pemain-pemain besar pun juga kena impact-nya kan gitu. Iya, betul. Pemain-pemain besar gitu. Nah, kamu selama ini buat menghadapi krisis kayak gini, apa yuk? Kita pengen tahu Jadi, tuh. Januari 2020 itu kan masih tinggi penjualan. Nah, Februari udah jatuh, Februari udah jatuh, minus, Maret minus. Nah, untungnya ya nggak ada strategi. Ya udah mengandalkan saving aja. Saving retrieval dana perusahaan. Bakar berarti. Dan kerjaan nggak berkurang karena kan orang mau refund, mau reschedule, atau gimana, tiket-tiketnya itu banyak banget di kita. Jadi kerjaan tetap banyak, bahkan kadang lebih banyak karena maskapai belum menjawab pertanyaan kita, gimana refundnya, customer sudah tanya, ayo kapan gitu. Padahal maskapai belum jawab. Kita udah follow up terus, saya maskapai nggak jawab, customer terus nge-push kita gitu. Jadi lebih berat. Strateginya ya mengandalkan dana cadangan dari Retrieval sendiri gitu. Okay. Sebenarnya garansi yang diberikan kamu sebagai selaku penyedia travel agent apa ya selain service? Karena kan harga kamu tetap lebih murah itu doang. Harga lebih murah aja karena kamu kan memang sebenarnya tetap tergantung dengan kondisi maskapai juga kan, ada kondisi travelnya itu sendiri. Sebenarnya kita cuma penghubung doang, cuma penghubung dari customer ke maskapai gitu. Kita yang mencarikan harga termurah. Jadi kalau misalnya customer beli juga itu bukan beli putus. Jadi beli putusnya kalau sampai customer kembali dari perjalanannya itu baru selesai. Selama dia habis beli sampai tanggal perjalanannya, kita harus memantau email juga. Barangkali ada refund, barangkali ada reschedule atau cancellation dari maskapai, harus kita pantau terus. Gitu. Oke. Ya, menarik ya. Terus kan kalau apa namanya, kamu apakah ada selain tadi kan pakai dana yang dana saving ya selama ini ya? Nah, pakai dana saving, terus apa namanya, dulu core jualannya kamu adalah tiket. Terus aku lihat sih terakhir-terakhir ini kan kamu nge-postnya di Retrieval ini soal hotel ya. Itu termasuk backup plan nggak? Termasuk plan B nggak? Nggak sih. Itu termasuk kayak mukjizat gitu sih. Jadi Februari, Maret minus, terus April aku lihat ada hotel yang jual lebih murah dari biasanya, ya udah aku bantu jualin. Lalu Mei, alhamdulillah punya kenalan, tiba-tiba dari Instagram aku coba chat, terus kayaknya dia terasa akhirnya dia jual hotel-hotel bintang 5 yang lagi diskon juga di Bali, ya udah. Sekarang kita fokus jualan itu, dan itu nggak terencana. Oh gitu. Iya, sebelumnya cuma nunggu kapan ini berakhir gitu doang sih. Sebelumnya plan awalnya. Oke. Tapi Yok, sebenarnya yang aku pengen tanyakan lagi adalah gimana kamu bisa memberikan servis yang terbagus dari Retrieval ID dibanding hanya sekedar harga murah. Jadi kayak benefitnya apa sih harus ke Retrieval daripada kayak Traveloka, Tiket.com, pergi-pergi kan mereka kan punya nama yang lebih besar. Kalau servis sih survive sih. Kalau servis menurutku emang belum bisa menyaingi mereka. Cuma seperti ini deh, kayak kondisi pandemi kayak gini, kayak corona, yang customer itu cuma customer bisa hanya dengan chat kita, lalu kita bantu urusin semua tiketnya. Kalau misalnya dia langsung beli tiket Traveloka, kan dia harus
menerima nunggu Traveloka balas email, dia telepon Traveloka yang kadang nggak diangkat lah. Itu semua kita yang ngurusin, kita yang jelasin semua ke customer dengan bahasa yang customer paham. Soalnya kadang aku lihat juga di grup-grup backpacker dunia itu banyak banget orang yang marah-marah sama Traveloka atau tiket.com karena refund dari schedule-nya tuh ada masalah. Padahal aku yakin sebenarnya yang marah-marah itu nggak paham nggak paham dengan kondisi sekarang. Jadi kita bisa menjelaskan dengan bahasa yang customer mengerti juga, gitu. Lalu misalnya reschedule, kadang ada customer yang dia tuh agak malas buat ngecek-ngecek harga, jadi dia minta kita cariin deh tanggal yang murah. Nanti saya bayar, kasih saya tanggal, lalu harganya berapa, gitu. Oh, jadi lebih ke arah langsung ke personalnya ya masing-masing. Padahal ya, kalau aku dengar dari kita pernah cerita sebelumnya, aku pernah tahu kalau misalkan Yogia awalnya hanya punya 1 karyawan. Nah, sekarang kan bertambah. Kalau boleh tahu sekarang karyawannya berapa ya? Sekarang 4 karyawan. 4. Ya, berkembang sih itu hitungannya ya Pak ya, Pak Vino. Iya, benar Pak. Benar. Ini dan salah satu makanya setelah aku kan ini based on katakanlah marketing dari mulut ke mulut gitu loh, based on marketing dari mulut ke mulut, dan orang cukup convince dengan Instagramnya Retravel itu. Ya aku lihatnya sih emang Retravel salah satu yang cukup convincing untuk jualan tiket gitu. Makanya kemarin ya jadinya sih orang-orang juga jadiin ini sebagai acuan, makanya itu ya aku bilang itu. Aku kalau misalnya aku nih gitu, aku sebenarnya cukup skeptis nih sama orang-orang yang jualan tiket di Instagram gitu sebenarnya. Banyak banget websitenya. Cuman dan modelnya tuh sebenarnya sama Retravel gitu. Oh, model dia ini tiket gini. Tapi karena ada istilahnya maksudnya marketing dari mulut ke mulutnya itu tadi yang cukup kuat. Jadi meyakinkan aku untuk ngelihat ini Retravel ini bisa memang jadi acuan gitu. Bukan karena kamu temenku, enggak, karena memang ini oke gitu, dan aku baru tahu ternyata ini punya kamu gitu loh, serius itu. Dan ini masih bisa tumbuh ya, harusnya ke depannya lagi gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan aku nanya nih ke Yogia soal traveling di tahun ini, tahun 2020 kan, dimana kita sama-sama tahu kondisinya sekarang kita lagi nggak boleh kemana-mana dan tetap stay di rumah aja. Nah, kalau di tahun 2020 ini karena kondisinya seperti itu, kan banyak pastinya kemungkinan untuk orang-orang nggak pergi nih, dan sambil menunggu pandemi ini mereda dan kondisinya membaik gitu. Nah, setelah mereda dan kondisinya membaik, pastinya orang-orang yang udah kelamaan di rumah ini kan pengen jalan-jalan nih. Menurut kamu nih, Yok, sebagai orang yang sudah berkiprah full time dari 2,5 tahun yang lalu di dunia travel, apakah gaya travel orang pada saat setelah pandemi nanti itu akan sama atau beda ketika dengan dulu sebelum pandemi? Kalau menurut aku kalau pemerintah tetap mewajibkan pakai masker lalu cuci tangan, itu bakal berubah. Tapi kalau memang
setelah pandemi ini berakhir dan corona benar-benar nggak ada lagi, itu ya kembali seperti dulu. Nah, kalau berubah mungkin apa ya? Jujur masih bisa belum memprediksi juga ini berubahnya ke arah mana gitu. Tapi kayaknya menurutku nih bakal ada peningkatan penjualan setelah wabah ini dinyatakan baik-baik saja ataupun ada vaksinnya yang benar-benar udah kayak biasa aja gitu. Ya, kalau menurutku wabah ini misalnya ditemuin vaksinnya juga, kemarin sempat yang baca-baca itu harus butuh waktu berbulan-bulan untuk membuat vaksin untuk semua orang. Jadi kalau benar-benar berakhir, kayaknya masih susah. Jadi kalau mungkin berkurang ya, aku rasa nggak sama seperti dulu karena corona masih belum selesai full. Lalu kalau orang traveling akan sedikit dipersulit mungkin. Ada aturan-aturan yang harus magari orang untuk ini ya bertravel ya dari satu ke tempat lainnya ya. Iya. Masuk akal sih gitu. Itu mungkin nanti orang-orang mungkin mencari, kalau yang dulu experience dari liburan, sekarang mungkin experience dari yang bisa dilakukan di rumah kayak nonton film, Netflix atau gimana gitu. Menurutku kayak gitu. Ada insight-insight khusus gitu bagi para calon pengguna calon pembeli untuk menghindari hal-hal bersifat fraud itu? Banyak sekali yang calon customer atau follower travel itu yang tertipu karena ketidaktelitian mereka. Ya mungkin nomor satu lebih teliti lagi kalau mau beli di online yang mana banyak penipunya, banyak fraudnya. Saran paling gampang sih gunakan Tokopedia. Bisa nggak? Gitu. Mau nggak? Kalau mau Tokopedia biasanya oke. Tapi ada juga yang dia penjualnya itu mau lewat Tokopedia, tapi setelah tiketnya datang, udah confirm ke maskapai, min sebulan, min seminggu, tiketnya ke cancel. Nah itu. Ini pakai Tokopedia nyari travel ya? Iya, itu punya Tokopedia. Lalu yang kedua, cek misalnya suruh transfer, dicek dulu transfernya atas nama siapa. Mungkin bisa di Google dia itu siapa, kayak gitu. Ada rekam jejak jelek nggak dari nomor rekeningnya, kan sudah bisa sekarang. Ngecek nomor HP dan nomor rekening via online itu pernah dilaporkan penipuan atau tidak gitu. Lalu mungkin testimoni, kadang Retravel menampilkan testimoni dari customer, jadi kita add to story ya kalau di Instagram namanya. Jadi orang yang mau beli di Retravel itu dia nge-DM orang yang pernah kasih testimoni ke kita. Apa benar nih jual tiket nggak nipu? Apa benar kakak sudah pernah beli di Retravel kayak gitu? Ya, itu penting juga ya. Apa review dari pengguna ya, review dari pengguna. Testimoni mungkin lebih tepat. Testimoni. Nah, testimoni tapi yang customer beri, jadi kayak kita reshare, follower Retravel masih bisa ngakses atau nge-DM orang yang memberikan testimoni itu dan bertanya. Kan ada kadang testimoni yang ambil dari pihak lain lalu ditaruh di tempat dia gitu. Kan yang punya Retravel banyak banget dicuri testimoninya sekarang. Itu case yang terjadi di ini apa ya? Di dunia penjualan tiket di Instagram ya. Ya apa namanya? Pak Yogya, semoga nanti segera centang biru deh ininya, Retravel ID-nya. Yeah. Jadi verified account, ya kan? Amin. Nah, verified account. Jadi bisa ngadepin akun-akun yang mencoba nyuri ataupun memalsukan identitasnya Retravel gitu. Sebagai pengusaha travel atau penyedia tiket
layanan maskapai, boleh di-share nggak cerita-cerita yang bad news-nya atau nggak enaknya jadi seorang penyedia layanan ini? Mungkin dimaki-maki sama orang nggak dikenal kan rasanya bete tuh. Bad Gimana ngadepin news-nya, itu, Pak? Ada cerita deh. pengalaman buruk ya. Ini barusan banget jam 2:30 tadi ada yang mau ngelaporin travel ke polisi. Gara-gara? Gara-gara Ngelaporin ke polisi. iya. Dia ngajuin refund. Uangnya belum turun dari maskapai. Dia kira uangnya sudah turun dan Retravel depositokan supaya Retravel dapat uang dari deposito itu. Ada yang kayak gitu. Atas dasar apa? Kayak Ya gitu. nggak tahu ya, dia main nuduh aja kayak gitu. Oh, Gitu. banyak sih. Lalu gitu. yang parah sebulan terakhir ada 2 customer sih mau ngelaporin kita ke polisi. Yang pertama kemarin ibu-ibu Medan itu juga masalah refund juga. Kita bilang maskapai nggak bisa refund karena apa, sesuatu hal aku lupa. Tapi dia tetap ngotot. Ini teman saya aja bisa, padahal itu maskapainya beda. Gitu. Lalu pernah juga salah isut, kan isunya masih manual kita. Salah isut, jadi nombok. Lalu masalah refund, harusnya kita bilang ke customer yang balik itu 300.000, kita bilang customer yang balik 4 juta. Ya. Itu sih harus konsentrasi kalau jadi sini, karena masih manual, nggak Tapi kan ketika refund kan nggak bisa 100% kan, Pak? Ada yang bisa. Ada yang bisa. Terus kalau misalkan peraturan-peraturan seperti yang saya lakukan nih, saya ada tiket yang saya refund di salah satu penyedia layanan online tiket gitu kan. Itu baliknya hanya sekitar 75% sampai 80%. Ya, saranku cek di website maskapainya aja. Apakah ada peraturan yang memang baliknya harus gitu? Kalau memang peraturan maskapai seperti itu, ya udah emang gitu. Tapi kalau enggak, bisa malah di screenshot dari website maskapainya, dikirim email ke pihak penyedia layanannya itu. Ini kok cuma segini, padahal maskapainya bisa refund full. Kayak gitu. Biasanya mereka bakal, oke, akhirnya refundnya ditambahin, untuk gimana gitu. Iya. Seru ya. Pasti banyak kemarin suka dukanya. Saya sempat lihat Pak Yogi kan liburan ke Eropa 2 minggu ya itu ya. Nggak sampai. Itu kayaknya pas lagi pandeminya loh. Yogi pergi ke Eropa itu. Iya. Itu bisa cerita nggak? Kayak gimana kondisinya di sana itu? Jadi pas dari awal ya, pas berangkat di bandara itu udah sepi banget, Terminal 3. Sampai Amsterdam masih ramai. Masih nggak ada lockdown. Amsterdam ke Bruges, Belgia masih rame, habis itu ke Cologne masih rame, habis itu ke Paris. Nah, di Paris hari pertama masih rame. Hari kedua itu udah sepi banget, beli di supermarket di rebutan, susah cari makan juga. Terus di Paris hari ketiga, pada saat itu mau lanjut ke Barcelona, paginya kan lanjut bis ke Barcelonanya sore. Itu saya pagi bangun, lalu lihat TV katanya jam 12 siang bakal lockdown. Itu saya lihat jam 7 pagi bangun, lihat TV jam 12 siang bakal lockdown. Ya udah akhirnya langsung beli tiket bis pada saat itu juga, langsung balik ke Belanda karena takut nggak bisa pulang ke Belanda. Tiket pulang kan dari Belanda soalnya. Gila, inilah yang bikin ini ya, gara-gara pandemi ini fans berat Barca gagal lihat Camp Nou nih kayak gini ya. Udah dekat, mau lihat stadionnya, kagak jadi. Udah mau ibadah dia di sana itu. Udah beli tiket turnya padahal. Udah beli tiket turnya juga ya. Mau ketemu Messi lagi, ngapain tuh dia? Gosok-gosok sepatu, nggak jadi. Iya. Abis itu sampai Belanda, udah lockdown ya Bang. Sepi banget.
semua tutup, nggak sama pada saat hari pertama saya datang di sana. Jadi udah. Tapi mungkin positifnya pas foto-foto di tempat yang banyak dikunjungi orang jadi sepi banget. Oh, jadi Bagus. ini ya. Jadi Iya. bisa foto-foto ya. Malah ada kesempatan foto-foto. Nah, Iya sih, itu benar-benar pengalaman yang tidak terduga di tengah isu global ya. Padahal kalau misalkan nggak ada wabah ini, mungkin Yogya udah benar-benar sangat menikmati di sana. Gila ya. Soalnya kalau nggak ada wabah ini, pertama yang jelas pas traveling kemarin di Eropa, oke. Bisa semua yang terencana dilalui. Terus yang kedua, emang Februari awal itu Retravel pindah kantor dari lantai 1 rumahku ke nyewa rumah buat kantor. Terus pindah kantor, tambah 1 karyawan, Corona datang. Udah cocok itu. Ini ya, kita juga bakal menyusul nanti dari profesional punya sambil jadi entrepreneurship. Kita ya, saya sama Pak Vino lagi mengembangkan skill di bidang itu. Makanya kita berusaha gimana caranya dapat insight dari teman-teman yang memang udah full entrepreneurship seperti apa. Iya. Nah, kan dari tadi nih kita soal apa ya, banyak suka dukanya di dunia travel, ngobrol sama Yogya, sharing-sharing. Terus juga ternyata Bapak owner kita ini ngalamin sendiri kondisi buruknya pada saat traveling ya di masa pandemi gitu kan. Iya. Nah, kalau menurutmu Yok, kedepannya tuh sebenarnya bisnis travel itu nantinya akan masih tetap hangat atau enggak? Dari segi bisnis. Kalau menurutku dalam segi bisnis kedepannya kayak retravel yang lain, seller lain, kalau jual seperti di Instagram begini bakalan lebih susah sih. Sebenarnya aku menyadari itu. Itulah kenapa kita harus terus improve apa yang bisa kita jual. Soalnya dulu 2016 meskipun kelihatannya orang kita jual tiket pesawat sampai sekarang sama, tapi proses kita operasional di belakangnya itu udah berbeda jauh dari sekarang. Gitu. Makanya dari 12 orang, awalnya dulu 6 bulan pertama mereka sama-sama jualan, sampai sekarang sisa 2 orang yang tetap jualan sampai sekarang. Oke. Dan kalau bisa kamu lihat, akun-akun yang jual tiket pesawat promo di Instagram, yang followernya lebih dari 50.000 itu nggak sampai 10 akun. Dan karena salah satunya Retravel. Dan karena kerasnya persaingan harga di sana, itu 50% ngeblok Instagramnya Retravel. Aku juga nggak tahu kenapa. Iya, biar nggak tersaingi mungkin. Karena harganya mungkin sekarang kan kalau misalkan di Retravel lebih murah 50.000 aja tetap diambil kok. Iya. Karena sekarang pricing udah jadi benar-benar concern untuk pricing pleasure ya. Dan mungkin Retravel ke depan rencananya memang mau nambah bisnis lain sih. Mungkin yang masih berkaitan dengan travel, misalnya tour. Kayak ini nih, kan sekarang jadi jual hotel. Dari dulu 2 tahun, 3 tahun nggak jual hotel sama sekali. Nah ini rencanaku semoga kalau setelah corona, hotel kalau masih jalan, kita jadi dapat 2 produk, hotel dan pesawat. Oke. Berarti ini ya ada itu tadi, kita juga pernah bahas soal agility ya. Jadi akhirnya menghadapi krisis itu butuh ada sedikit adjustment, perubahan-perubahan ya, termasuk ini ya, bikin produk baru. Ya, wajib. Ya, munculnya produk baru yang dijual di platformnya Retravel.
Oke. Gitu. Terus saya tuh aku sih cukup sih Pak. Kalau misalnya Bapak mau tanya lagi apa lagi ya? Ya. Makanya Jadi nih mungkin ada yang jadi gini Yok. Kira-kira ada hal-hal yang perlu diceritakan nggak buat para pendengar podcast Sober yang ada di sini dan mungkin saya ngasih nasihat ke khalayak umum seperti apa sih persiapan sebelum travel gitu mungkin? Atau gini, atau lebih ke apa namanya, bagaimana seorang entrepreneur menghadapi krisis itu. Sebenarnya kalau misalnya, sorry Pak Vino, tak potong dulu. Kalau untuk series entrepreneur memang kita masih ada banyak kan Pak nanti. Kita ada entrepreneur, cuman ini difokuskan ke industri industri tiket dan penerbangan ini maskapai. Ya, itu enggak? Ya mungkin saran saya untuk kalau mau beli tiket itu pertama mungkin disiapin dari jauh-jauh hari, karena tiket promo itu nggak ada yang 1 atau 2 bulan mendatang itu terbangnya, jadi pasti jauh-jauh hari. Oke. Terus yang kedua, jika sudah dapat konfirmasi kode book misalnya, itu wajib di follow up terus, maksudnya dicek emailnya tuh, siapa tahu ada refund schedule. Lalu online check-in juga penting banget, karena sering banget maskapai mau maju mundurkan jadwalnya. Misalnya kita jadwal jam 4 sore ternyata diundur jadi jam 2 siang, tapi kita nggak tahu, itu kan susah juga gitu. Lalu untuk seseorang yang mau traveling yang butuh visa, apalagi ke Amerika, itu kemarin pernah kejadian di travel, beberapa maskapai itu membutuhkan visa transit. Misalnya maskapai China Southern, dia itu transit di Guangzhou dan Wuhan. Nah, jika dia berhenti di Wuhan, itu nggak visa Amerika aja, tapi juga butuh visa Cina supaya bisa berangkat. Nah, pasti itu di travel juga belum ada info kalau ada visa transit seperti itu. Dan kita nggak ngasih tahu customer tanya, kita bilang nggak butuh kok, butuhnya cuma visa Amerika. Ya udah, ketika customer sudah sampai bandara, dia nggak bisa check in karena dia nggak punya visa Cina. Kayak gitu, akhirnya dia pulang. Jadi berangkat padahal sudah sehotel, visa Amerika, udah dibeli semua. Oke. Kayak gitu. Bisa termasuk nyediain ini nggak, bantu ngurus visa gitu? Enggak sih Pak. Soalnya waktu operasionalnya itu setahu saya itu banyak, tapi nggak terlalu worth it lah itu. Bisnis wise. Iya. Oke. Ada lagi Yok mungkin yang mau disampaikan, udah? Ya Yok, ada lagi mungkin kan? Apa ya? Mungkin terkait dengan kalau misalnya mau cari tiket promo, yaitu harus disiapin dari jauh-jauh hari, di plan. Kalau versiku ya di plan semua. Lalu sebelumnya harus itu dulu, biasanya promo itu datang di waktu-waktu yang nggak terduga, nggak bisa di plan misalnya setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu nggak bisa. Kadang sebulan, kadang 3 bulan sekali itu ada tiket promo. Jadi disiapin lah. Buat beli tiket. Oke. Ada trik-triknya ya, jadi untuk beli tiket promo ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya mau beli tiket promo, ya salah satunya di Retravel ID. Weh, mantap. Habis ini buka puasa bareng Retravel ID, enggak ya? Ya udah, mungkin gini deh.
Kita berharap aku sama Vino nanti bisa ketemu Yogi ya setelah pandemi ini selesai dan Oke, siap. kami langsung. Dan sebelumnya kami juga terima kasih atas waktunya dan terima kasih. Ya segala insight-nya dari Yogi ya selaku pelaku bisnis di industri travel agent ini. Dan ketika nanti memang saya sendiri pribadi sangat berharap wabah ini segera selesai karena saya memang benar-benar butuh liburan. Ya, mungkin Pak Vino sendiri gimana Pak? Ya udah, aku sih intinya ya thank you banget buat Yogi udah sharing dan ini insight-nya sangat bermanfaat banget terutama buat kita dan juga buat pendengar ya, pendengar sober. Nah, selanjutnya sih dan juga trik-triknya, trik and tipsnya itu langsung disampaikan oleh ownernya sendiri, itu sangat bermanfaat banget. Oke, mungkin sekian untuk podcast edisi kali ini. Aku sama Ilham berterima kasih dan terutama terima kasih buat Yogi udah mau sharing-sharing. Untuk itu, terima kasih juga udah buat yang denger nih podcast kita. See you, sampai jumpa di edisi berikutnya. Dadah. Dadah, see you. Selamat Thank you. beraktivitas. Bye.